Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Fatimah yang ada di rumah maupun yang ada di kantor. Perkenalkan, saya Meta, saya di sini presenter pada talkshow hari ini bertemakan serba-serbi COVID-19. Nah, saya di sini tidak sendiri, tapi ada salah satu pembicara kita, yaitu Dr. Gerald. Dr. Gerald ini ialah salah satu dokter yang ada di rumah sakit umum. Baiklah, kita panggil saja. Silakan Dr. Gerald. Halo. Ya. Assalamualaikum Dr. Gerald. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Iya, alhamdulillah. Gini Dok, kali ini RS Fatimah ini mengadakan talk show mengenai kesehatan yang lagi booming nih Dok, di dunia maupun di Indonesia, ya, yaitu benar. tentang serba-serbi corona, ya. Gitu. Nah Dok, ini bagaimana sih Dok awal mula corona ini? Nah, apa sih corona itu? Baik, terima kasih Meta. Ya. Baik sahabat Fatimah, mungkin beberapa bulan terakhir ini kita merasakan kebiasaan yang jauh sekali dari pikiran yang jauh sekali dari yang kita bayangkan. Dalam menghadapi pandemi yang sekarang terjadi, berbagai macam kebiasaan yang selalu kita laksanakan pada saat bulan puasa seperti saat bulan Ramadan seperti saat ini, pasti sangat berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya ya Meta ya. Iya betul banget Dok. Ya, ini memang sekarang ini namanya pandemi COVID-19 ya. Jadi memang awal mulanya si penyakit ini dimulai dari asalnya dari China ya, dari China yang pada bulan Desember waktu tahun 2019. Jadi ditemukan pasien-pasien dengan gejala flu yang mirip dengan influenza atau sebenarnya mirip sekali dengan infeksi saluran pernapasan yang sering kita temukan. Hanya saja ini infeksinya ini ternyata meluas sampai infeksi ke dalam paru-paru sehingga sebutnya namanya pneumonia. Tapi dari dokter-dokter di China menemukan ternyata ini berbeda sekali dengan kondisi-kondisi influenza pada saat biasanya gitu ya. Jadi ditemukanlah beberapa pasien itu gejalanya hampir mirip dan dari dokter China-nya menyebut ini adalah virus corona jenis baru ya, karena ditemukannya pada tahun 2019 ya. Jadi makanya dinamakan COVID-19 atau coronavirus disease 19. Makanya disebutnya COVID-19. Kayak gitu. Jadi memang ini awal mulanya karena penyebarannya karena virus corona. Ya sebenarnya virus corona itu sudah lama ya, sudah lama ada di dunia yang dikenal ya. Jadi sebelum itu tahun 2004 kan sudah ada pandemi sebelumnya namanya SARS ya, dari China juga. Dan ini sebenarnya corona ini adalah virus yang penularnya dari hewan ke manusia. Ya mulainya dari sana terus berkembang. Tahun 2012 juga ada namanya MERS ya. Muncul namanya MERS yang penularannya dari unta ke manusia. Dan sekarang kita 2020 menghadapi namanya SARS-CoV-2. Karena sebenarnya dia SARS atau penyakit infeksi saluran pernapasan berat, akut berat ya, dan dia mirip gejalanya karena dia yang kedua mirip SARS waktu itu tahun 2004, makanya sering sebut sekarang SARS-CoV-2 gitu. Oh gitu ya Dok, berarti awal mulanya itu dari kota China ya? Iya, dari China. Itu dari makanan ya Dok? Dari hewan? Benar, dari hewan. Dari hewan kita sih belum tahu ya, belum terlalu jelas. Ada yang mengatakan penelitiannya itu berdasarkan dari kelelawar, ada juga yang dari terenggiling katanya ya, cuman jadi belum jelas banget. Beda sama kayak corona waktu tahun 2004 yang menularnya dari kucing. Ya, gitu. Nah yang sedangkan kalau misalnya waktu MERS itu penularannya dari unta gitu. Oh gitu, baik Dok. Terus bagaimana sih Dok cara penularannya kayak gitu? Baik, penularannya ini sejauh ini masih merupakan penularannya melalui droplet ya. Droplet itu artinya semburan ataupun cairan yang keluar pada saat si pasien yang menderita COVID ini mengalami batuk, bersin, jadi keluar namanya droplet atau cairan itu. Nah, penularannya dari sana.
Cuman memang ada beberapa yang mengatakan ada penularannya melalui udara. Nah, Ya, iya nah dok. itu. Dari beberapa penelitian ternyata memang dia bisa bertahan di udara ya, cuman tidak lama. Iya. Dia berbeda sekali dengan TB ya atau bakteri tuberkulosis yang bisa bertahun-tahun, berjam-jam, berhari-hari di udara, ngikut di udara atau yang disebut dengan transmisi airborne. Nah, gitu. Kalau misalnya dibedakan sama si COVID ini ya. Iya, berarti virusnya itu bisa melalui udara ya dok ya? Ya sebenarnya bisa, tetapi beda ya. Harus dibedakan dengan TB ya, karena memang dia di udara tidak bertahan lama, tetapi dia bisa bertahan lama di atas permukaan. Misalnya ya, Iya, iya. misalnya siapa pasiennya mengalami batuk, terus tiba-tiba keluar cairannya itu, dropletnya itu jatuh misalnya di atas meja. Nah kemudian ada misalnya Meta ya, Iya. Meta megang-megang bersentuhan atau kontak dengan cairan yang keluar itu atau si droplet, terus Meta melakukan ngusap-ngusap di daerah muka, ya itu bakal jadi terinfeksi gitu. Oh gitu. Kalau misalkan ini virusnya di benda, kira-kira bertahannya berapa lama tuh dok? Beda-beda ya, beda-beda. Ada yang bisa sampai 7 hari Oh ya. iya. Jadi bertahannya emang lama-lama ya. Ada yang kalau di atas permukaan kaca bisa sampai lebih dari 24 jam juga bisa gitu. Ya, jadi memang udah beda. Tapi secara umum penularannya yang paling sering yaitu dengan kontak ataupun dengan droplet. Nah, kontak gitu. langsung atau bersalaman. Nah, itu Oh salah iya, satunya. iya. Makanya itu kita harus benar-benar menjaga jarak ya saat ini ya dok ya. Benar sekali ya, kita kultur budaya kita berbeda sekali dengan kultur budaya dari luar yang kita selalu bersalaman, itu salah satu kita menghormati orang Iya, tua. betul Iya benar banget, ya. Dok. Jadinya kita harus merubah cara polanya ini yang mungkin kebiasaan atau budaya kita sudah mendarah daging dengan kita bersalaman, itu artinya kita kan menghormati orang yang kita salam. Benar. Nah, Betul banget. jadi untuk saat ini yaitu karena pandemi ini selalu jadi kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan jadi berubah semuanya. Jadi memang harus ada budaya baru yang Iya, betul. terjadi pada saat ini sih ya. Iya betul. Untuk sahabat Fatima yang lagi nonton live streaming maupun IG, Facebook maupun YouTube yang ingin bertanya silakan bisa diisi di kolom pertanyaan ya. Baik, sambil menunggu pertanyaan dok, mau nanya lagi nih. Boleh. Berarti tadi dokter menjelaskan antara influenza dan antara corona itu berbeda ya dok ya. Jadi perbedaan apa sih dok yang benar-benar membedakan, karena hampir percis gitu gejalanya. Ya benar. Sebenarnya memang kalau influenza mungkin sudah lama ya, sudah lama hidup di antara kita. Iya betul Ya. banget dok. Benar, sudah lama. Memang tingkat kematiannya ya tingkat kejadian atau gejala penyakitnya yang timbul pada pasien dengan influenza sama dengan corona ini hampir mirip ya. Sama-sama gejala infeksi saluran pernapasan, adanya batuk, adanya pilek ya, demam ya. Iya. Khas sekali seperti infeksi virus ya. Cuman memang ini karena dia baru ya, si corona atau COVID-19 ini penyakitnya baru, dan ini memang masih banyak sekali penelitian yang harus dilakukan karena dia benar-benar ya virus baru. Jadi setiap hari itu malah selalu ada perubahan-perubahan data yang terjadi pada segi klinis medis. Cuman secara umum memang gejala-gejalanya ada paling enggak ada 3 itu Iya, ya, batuk, pilek, demam ditambah dengan sesak napas kalau kondisi dengan gejala yang berat atau sedang gitu. Iya, jadi sahabat Fatima, menurut Dokter Gerald ini emang rada mirip ya antara influenza dan juga virus corona sendiri. Tapi perbedaannya adalah kalau untuk virus corona sendiri itu sampai sesek ya dok ya, sampai sesek, ada batuk, ada pilek, ada panasnya juga ya, gitu. Untuk panasnya itu kira-kira suhunya berapa ya dok? Ya, sebenarnya kita katakan demam itu kan di atas suhu di atas 37,5 derajat Celcius ya. Cuman ini kalau misalnya udah di atas 37,8 derajat Celcius sudah kita katakan demam gitu. Kalau sudah dikatakan CT itu bisa disebut dengan demam. Oh iya dok ya. Nah ada kan dok pasien-pasien yang tidak bergejala. Nah cara mengetahuinya itu kayak gimana sih dok? Oke, kalau untuk kan memang pasien-pasien yang mengalami infeksi dari si COVID ini memang ada
Yang pertama orang tanpa gejala ya, yang kedua orang dengan gejala ringan, yang ketiga orang dengan gejala sedang, dan keempat orang dengan gejala yang berat. Dengan pasien-pasien yang orang tanpa gejala ya memang seperti orang tanpa gejala ya, Iya. artinya klinisnya seperti batuk, pilek, demam, sesak napasnya belum timbul ya. Belum timbul. Iya. Artinya bisa aja dia muncul ya, karena masa inkubasi dari si virus ini bisa 1 sampai 14 hari. Oh gitu. Makanya Dok. kita disarankan buat kalau misalnya ada kita misalnya kontak dengan ternyata ada orang dengan positif atau terkonfirmasi positif mengalami COVID, nah itu kita diminta buat isolasi. Isolasi mandiri selama 14 hari gitu. Iya, jadi intinya kita harus berdiam diri dulu ya. Kalau misalnya kita ke Jakarta atau ke yang zona merah, kita harus diam dulu ke rumah gitu. Ya benar. Benar ya. Terus Dok, kalau untuk gimana sih cara mendeteksi, kan di berita kan ada perbedaan PCR dan juga rapid test. Nah, bedanya itu apa sih Dok? Oke. Dia secara mendasar, jadi memang ada beberapa pemeriksaan yang bisa kita lakukan pada pasien-pasien dengan gejala COVID-19. Ya, artinya kan dengan gejala COVID-19. Itu yang pertama memang sekarang ini yang sering digembar-gemborkan itu adalah rapid ya, Iya, rapid betul test. banget. Jadi orang sampai banyak banget sampai ada yang jual-jual gitu ya buat rapid test. Sebenarnya kalau secara pemeriksaan rapid test itu bukan untuk pendiagnosis. Oh, gitu. Pendiagnosisnya artinya kita mengkonfirmasi ini, pasien ini positif COVID nih, dengan kita rapid test ternyata reaktif, nggak bisa langsung dikatakan dia pasien yang positif. Benar. Iya. Dia harus dilakukan dengan namanya real time PCR atau dilakukan swab ya. Oh iya. Swab itu artinya dilakukan diambil ya usapan dari tenggorokan atau di bagian orofaring ya, itu diambil swabnya, terus diperiksa apakah ada genom ya atau si penanda pada virus ini yang dilihat nanti di PCR ya. Ternyata kalau misalnya hasil swabnya positif, itu baru bisa dikatakan terkonfirmasi positif. Jadi kita pendiagnosisan dalam melakukan pendiagnosisan terhadap COVID-19 ini harus melalui PCR, harus melalui PCR atau di swab tenggoroknya gitu. Oh gitu ya Dok. Kita harus nunggu lama nggak sih Dok kalau untuk PCR tadi itu? Sebenarnya bisa selesai 6 sampai 8 jam pemeriksaan untuk swab tenggorok. Hanya saja kapasitas dari laboratorium kita di Indonesia belum banyak. Ya, jadi kemampuan buat pemeriksaan secara massal itu belum sanggup, belum mencukupi. Jadi makanya kadang-kadang yang melakukan swab tenggorok itu bisa sampai 1 mingguan gitu, mungkin 5 sampai 7 hari ya, buat menunggu sampai hasilnya keluar, karena itu harus antri. Sebenarnya karena antri sih ya, cuman itu harapannya sih mungkin nanti pemerintah kita menyiapkan banyak tempat-tempat laboratorium buat pemeriksaan PCR ini supaya kita lebih mengetahui nih jalur-jalur penularannya di mana aja. Amin. Semoga segera ya Dok ya, Indonesia ini bisa terbebas dari corona kayak gitu. Nah Dok, kan banyak nih korban-korban yang meninggal gara-gara corona maupun di Indonesia ataupun di luar negeri itu. Kenapa sih corona ini bisa mematikan dan penularannya itu sangat cepat banget? Oke, ya sebenarnya sama seperti influenza yang bisa sampai terjadinya namanya pneumonia atau infeksi paru yang menyebabkan sampai sesak nafas ataupun bisa sampai ke arah yang komplikasi berat yaitu berupa gagal nafas. Memang kalau misalnya kenapa sih virus ini, karena itu pertama sebenarnya virus ini bisa sembuh, hampir 80% rata-rata pasiennya bisa sembuh untuk pasien si COVID ini. Hanya saja tingkat kematiannya juga masih cukup tinggi ya. Beberapa negara itu hampir 9%, misalnya seperti Italia itu bisa sampai 9%, dan kita tingkat mortalitas hampir sampai 10%. Nah, cuma yaitu dari si COVID-19 ini memang gejalanya itu tingkat kematiannya, menimbulkan kematiannya itu karena ada faktor namanya komorbid. Apa itu Dok? Faktor komorbid itu adalah faktor dari penyakit
yang dibawa oleh si pasien. Misalnya si pasien itu mengalami diabetes mellitus, atau dia mengalami hipertensi, atau mengalami gagal ginjal gitu ya. Jadi ada faktor-faktor resiko yang dibawanya sehingga memperberat si kondisi pasiennya tersebut ya. Jadi istilahnya ini pasiennya sudah mengalami penyakit, terus datang si infeksi paru terhadap si pasien ini sehingga makin memperberat. Jadi kematiannya hampir memperatkan karena seperti itu. Ada faktor komorbidnya. Lebih banyak seperti itu ya. Memang ada beberapa yang faktor usia muda, berapa yang meninggal tapi tidak sebanyak yang di atas 50 tahun iya. benar gitu. Oh gitu. Jadi untuk sahabat Fatima ternyata corona ini bukan hanya ada faktor-faktor lain ya dok ya, mulai dari penyakit yang udah dari bawaan kayak tadi tuh diabetes, mungkin ada penyakit-penyakit lainnya yang bisa merenggut nyawanya ya. Artinya dia bukan penyakit bawaan ya, tapi ada penyakit yang sudah diderita oleh yang sudah pasien. diderita. Kita kalau penyakit bawaan nanti kan dari kecil tiba-tiba dibawa sampai dewasa gitu. Tapi enggak, tapi ini pasiennya memang sudah ada, dia sudah penyakitnya sudah kronis, misalnya seperti hipertensi atau diabetes yang dia punya, sehingga pas kena tertular oleh si COVID-19 ini kondisinya makin jelek, makanya sampai terjadi gagal nafas seperti itu. Oh gitu, iya baik, terima kasih dok. Nah pertanyaan selanjutnya ini dok, udah ada pertanyaan di Instagram? Ya, ada dari sahabat Fatimah nih dok, dari Ramdan namanya. Abang dokter, dianya manggil abang dokter katanya. Virus ini bisa berevolusi atau enggak katanya, gitu dok. Evolusi ya? Berevolusi ya. Virus sebenarnya hampir semua jenis virus pasti bisa berevolusi ya. Artinya dia pasti beradaptasi dengan kondisi lingkungan pada saat ini ya. Dia menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Jadi ini beberapa penelitian dari China itu menyebutkan hampir ada 20 tipe jenis, ya ada 20 tipe jenis dari si virus COVID atau corona yang COVID-19 ini ya. Jadi memang bisa berevolusi, ya masih bisa berevolusi. Jadi di Indonesia aja kemarin infonya dari Surabaya itu sudah ada, ternyata bisa itu ada tipe-tipenya juga. Ada tipe-tipenya juga ya. Jadi memang ini bisa berevolusi sih virusnya. Ya kemampuannya memang ini si virusnya memang unik sekali ya. Dia bisa, kalau kita nyebutnya itu dia bisa 1000 faces, atau dia penyakit dengan 1000 muka. Dia bisa menyesuaikan dengan saya, atau the great imitator. Istilahnya great imitator tuh dia bisa menyerupai, mirip dengan orang dengan infeksi bakteri, orang dengan infeksi virus. Jadi semuanya bisa dia miripin. Ya, jadi memang beberapa penelitian itu gejalanya hampir lebih banyak lagi sekarang. Wah, ilmu baru nih bagi kita ternyata corona ini bisa berevolusi ya dok ya. Nah, untuk selanjutnya nih dok, apakah tingkat kematian corona itu lebih tinggi dibanding ada penyakit TBC, DBD gitu? Apakah corona ini lebih tinggi tingkat kematiannya dibandingkan TBC dok? Sebenarnya tidak juga ya. Cuman karena memang kasusnya masih terus terjadi, masih ada banyak kan, jadi datanya masih terus terperbarui. Memang itu tadi angka mortality rate-nya itu bisa sampai 9% untuk saat ini ya. Nah, bisa memang kalau TBC kan dia penyakitnya lama ya, 6 bulanan. 6 bulan. Pengobatannya dok ya? Pengobatannya 6 bulan dan penyakitnya tidak langsung menyebabkan pneumonia yang langsung berat. Nah, tapi kalau penyakit ini dia itu bisa penyerangannya menjadi pneumonia itu bisa cepat. Jadi bisa seminggu atau 10 hari tingkat kerusakan terhadap paru-parunya itu lebih berat dibandingkan TBC. Iya. Tapi untuk corona sendiri tuh sebenarnya bisa sembuh nggak sih dok? Dengan cara apa biar sembuh tuh? Itu tadi yang saya bilang, memang ini bisa sembuh, terbukti juga ya. Pasti ada data-data yang kita lihat, pasti ada kesembuhan yang terjadi kan. Nah, pasti ada kesembuhan, jadi bisa sembuh kok ya. Cuman memang ini penyembuhannya itu tidak sebentar ya, pasti lama, bisa sampai perawatannya bisa sampai 11 hari ya, jadi bisa sampai 2 minggu ya. Memang penyembuhannya kalau misalnya itu ada gejala-gejalanya
timbul misalnya gejalanya ringan, itu memang kita bisa isolasi mandiri terus ditambah dengan obat-obatan suportif. Obatan suportif itu misalnya kalau misalnya demam dikasih paracetamol gitu ya, atau kalau misalnya dia batuk dikasih obat batuk, Iya. gitu ya. Nah kalau misalnya sudah di rumah sakit ya, itu pasti dengan obat-obatan antivirus ya. Hanya saja memang Gitu. tidak spesifik Iya, iya. ya, tidak Betul. spesifik. Artinya obatnya itu tidak langsung menyerang, oh ini langsung tidak seperti antibiotik, yang antibiotik langsung Iya, menyerang bakteri. Nah kalau ini antivirusnya tidak bisa langsung menyerang si COVID ini, Iya. tapi memang beberapa obat itu memiliki efektivitas yang cukup untuk melawan si COVID ini ya. Harapan kita sih mungkin nanti ada beberapa penelitian yang akan dilakukan terus menerus sehingga ditemukan si obatnya ini ya. Ya, amin. Semoga segera ya. Iya, Dok. Nah, banyak kan masyarakat ini yang panik ya, Dok, gara-gara corona, bener-bener dia nggak mau banget gitu berkomunikasi dalam keluarganya kayak gitu kan. Pokoknya dia bener-bener panik gitu. Gimana sih, Dok, cara ngatasin kepanikan masyarakat ini? Baik, sahabat Fatima dan teman-teman yang menonton live ini, sebenarnya kita tidak harus panik ya, tapi kita harus waspada. Kita harus waspada terhadap penyakit jenis ini, karena memang yaitu tadi kita harus paling tidak kita tahu bahwa penularannya itu melalui droplet. Jadi misalnya kita kontak langsung. Jadi kalau misalnya memang misalnya kita ada gejala ke arah sana dan kita pernah kontak, terus kemudian kita harus isolasi mandiri. Tapi yaitu yang penting kita jaga jarak atau physical distancing ya. Physical distancing, social distancing ya. Jadi memang harus ada jaga jarak. Termasuk kalau misalnya kita harus keluar rumah untuk misalnya untuk bekerja atau memenuhi kebutuhan ya. Jadi kita memang sebenarnya masyarakat harus paham mengenai si cara penularan dari si virus ini ya. Iya, Jadi betul. tidak usah panik ya teman-teman semuanya. Nah, untuk sahabat Fatima, Dokter Gerald juga bilang jangan panik, yang penting kita harus jaga jarak dan tahu pola-pola hidup sehat ya, Dok ya. Satu lagi, pakai masker. Oh, pakai ya. masker, Nah, iya. Nah, Dok, kalau misalkan untuk pakai masker nih, masker kain itu bisa nggak sih, Dok, mencegah virus masuk corona? Ya, sebenarnya kalau untuk pakai masker itu pakai masker kain ya. Nah, Iya, jadi pakai betul. masker kain itu setidaknya bisa mencegah si droplet. Memang tidak secara langsung bisa mencegah masuknya si COVID langsung ya, tapi tidaknya kita bisa mencegah droplet itu langsung masuk ke saluran pernapasan. Nah, makanya kalau misalnya ada teman misalnya si Meta pakai masker nih, Iya. sayanya pakai masker juga, misalnya Metanya batuk, itu tidak langsung. Jadi resiko penularannya sangat rendah. Sangat rendah Sangat ya, Dok, rendah. ya? Jadi makanya kita harus pakai masker kalau misalnya memang harus keluar rumah ya, teman-teman. Iya, gitu. Baik, untuk sahabat Fatima jangan lupa ya kalau misalkan keluar atau main gitu jangan lupa untuk pakai maskernya agar terhindar dari virus ya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari sahabat Fatima. Ada pertanyaan nih, Dok, dari Doni. Dok, apakah virus COVID-19 ini revolusi dari SARS atau MERS kah? Kenapa COVID ini bisa memanipulasi di badan bahkan tanpa gejala dan orang tersebut sehat-sehat aja dan tertular pada anak-anak kecil? Nah, mungkin bisa disampaikan, Dok. Tadi jawabnya apakah sama ya, sama kayak corona ya? Iya, betul. Sebenarnya ini genomnya hanya 80% mirip dengan SARS yang tahun 2004 ya. Nah, makanya tapi karena hampir mirip, memang dia satu family ya, sama-sama virus corona. Tapi dia berbeda dengan SARS yang terjadi pada tahun 2004 ya. Jadi karena berbeda dia maka dikatakan namanya SARS-CoV-2. Nah, Iya, ya karena dia betul. berbeda ya. Kalau kesesama pasti sama kayak 2004. Nah, karena dia berbeda, makanya disebutkan sekarang ini namanya SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 ya. Terus kenapa pasien Kenapa tertular pada anak kecil juga, Dok? ini tidak terbatas pada usia ya. Iya. Semua orang pasti bisa kena ya. Bisa anak-anak, bayi aja juga bayi bisa. bisa.
bayi aja bisa ya, karena memang beberapa kasus misalnya bayi yang baru lahir dari pasien dengan positif corona itu bisa saja tertular. Yaitu tadi karena penularannya bisa melalui droplet ya. Sedangkan memang sedangkan kalau misalnya untuk pasien-pasien yang tanpa gejala Iya. itu memang tingkat untuk penularannya itu rendah ya. Karena kan dia kan penularannya ini melalui droplet. Jadi harus ada batuk atau harus bersin gitu ya. Jadi kalau untuk orang pasien-pasien dengan orang tanpa gejala itu tingkat penularannya rendah, tapi tetap ada. Nah, itu tadi orang-orang tanpa gejala ini bisa aja belum bergejala pada saat itu. Iya, Ya, tapi betul. karena dia kontak terus di swab, ternyata dia terkonfirmasi positif, Iya. ya. Jadi dibilangnya ini menderita COVID. Ya, tapi yaitu tadi orang tanpa gejala ini punya masa inkubasi si virus ini. Ya, 1 Iya. sampai 14 hari. Bisa aja dia ada batuk ringan, ya, ada demam mungkin Iya. ya. Cuman memang tidak belum sampai yang kondisi yang berat gitu. Jadi Gitu. memang kita pasien-pasien penderita COVID ini kita bagi dengan 4, orang tanpa gejala, Iya. gejala ringan, gejala sedang dan gejala berat ya. Untuk gejala ringan dan orang tanpa gejala bisa isolasi mandiri di rumah ya, dengan makan buah-buahan, makan sayur, minum vitamin seperti itu. Sedangkan untuk yang gejala sedang sampai gejala berat itu dianjurkan buat dirawat di rumah sakit atau di rumah sakit darurat. Iya, jadi kalau misalkan sahabat Fatimah nih udah bergejala batuk-batuk, nah lebih baik kita diem aja ya dok ya di rumah ya, daripada kita keluar dan itu lebih berbahaya ya. Iya, satu itu ya bisa isolasi di rumah kalau misalnya kita habis kontak ya. Tapi kalau misalnya ada teman-teman di sini misalnya batuk atau pilek atau demam harus berkonsultasi dengan dokter. Dokter. Karena sekarang kan sudah ada media sosial, banyak kali aplikasi konsultasi medis ya. Nanti teman-teman harus tetap memeriksakan kondisi kesehatannya ke rumah sakit atau ke puskesmas. Iya, jadi kalau misalkan teman-teman ada batuk-batuk, pilek atau apa, segera konsultasikan ke dokter supaya lebih jelas ya dok ya. Iya, terus ada dari sahabat Fatimah dari Ahmudirham. Dok, kenapa pandemi ini tidak berpengaruh terhadap warga Serang ya katanya, hehe gitu. Jadi emang sih dok kelihatan warga Serang ini tetap ramai dok gitu. Ya, memang bukannya itu ya, bukan tidak berpengaruh ya. Iya. Sebenarnya mungkin kesadaran masyarakat kita saja yang yaitu tadi kesadaran masyarakat aja yang kurang ya, mungkin terhadap si virus ini ya. Kadang-kadang mungkin ya kadang-kadang berpikiran oh ini kayak virus biasa gitu ya. Kayak memang beberapa orang kadang muncul pikirannya ya yang menganggap oh ini kayak penyakit biasa gitu, bukan penyakit yang sangat mematikan. Ya yang harus diketahui si masyarakat sebenarnya adalah cara penularan, rantai penularan dari si virus ini sehingga tidak menular ke tempat lain karena memang virus ini sangat infeksius. Pada saat ini sih memang apalagi pada bulan Ramadan ya. Iya, betul. Pada bulan Ramadan sekarang yaitu tadi kebiasaan yang selalu kita lakukan, misalnya ada kita mencari takjil ya, Betul sore-sore banget, seperti itu Dok. ya. Jadi memang saat ini susah sekali mengendalikan masyarakat untuk merubah pola hidup yang sudah terbiasa kita lakukan. Tapi itu tadi saya sih berharapnya mungkin warga Serang dan teman-teman sahabat Fatimah untuk tetap menjaga jarak, cuci tangan, ya, pakai masker, bisa keluar rumah dan melakukan physical distancing. Seperti itu Iya sih. dok, berarti itu mah tergantung mindset kitanya ya. Maksudnya kita juga harus aware sama diri kita sendiri, menjaga jarak, menjaga pola hidup mungkin ya. Jaga jarak juga ya dok ya. Nah ada pertanyaan lagi dok dari ya. sahabat Fatimah yaitu Dita Aprilia. Dok, apakah pasien yang sudah sembuh dari COVID-19 ini, apakah bisa terinfeksi kembali? Pernah dengar ada kasus yang sudah sembuh tidak lama terinfeksi kembali. Ya. Gitu. Oke, buat namanya pasien-pasien yang mengalami COVID yang sudah sembuh, terus kemudian apakah dia bisa reaktivasi lagi? Kemungkinan ada, kemungkinan tidak, karena memang kasusnya mungkin beberapa kasus memang ada seperti di Jepang, itu ada terjadi reaktivasi dari si virus ini lagi, ya. Tapi itu masih
masih ada kemungkinan faktor yang lain, misalnya ternyata memang ada virus yang sisa yang berdiam, Dok. atau kemungkinan pada saat pemeriksaan laboratoriumnya, ya. Jadi memang ada beberapa faktor, tapi harapannya memang si virus ini setelah sembuh, itu memang pasien-pasien yang setelah sembuh itu memang dianjurkan untuk isolasi dulu mandiri selama 14 hari ke depannya, seperti itu. Jadi memang lama ya jadinya. Iya, benar. Jadi memang diharapkan nanti bisa sembuh semuanya, sembuh total, tapi yaitu dengan isolasi dulu mandiri setelah keluar dari rumah sakit ya. Iya, mungkin kita juga harus sabar dulu kali ya dok, benar-benar sabar sampai benar-benar kondisi kita fit kembali dan benar-benar negatif, jangan terburu-buru untuk pergi main atau dan lain-lain Iya, dulu benar, ya. ya. Iya, sabar dulu aja buat teman-teman yang di rumah kayak gitu. Baik, ada pertanyaan lagi dari sahabat Fatima dari Nia Amelia 212. Maaf dok, saya mau tanya, apakah ibu hamil yang terinfeksi juga menginfeksi kandungannya? Baik, ini pertanyaan menarik juga ya dari sahabat Fatima. Jadi memang kemarin saya baca di artikel juga ya yang dikeluarkan, ada jurnal ya yang dikeluarkan dari China. Ternyata ada kasusnya yang ternyata bisa penularannya melalui plasenta. Tapi ini penelitiannya belum bisa terkonfirmasi benar jelasnya karena memang harus dilakukan penelitian yang lebih lanjut. Tapi kasusnya ada, pernah diteliti oleh peneliti dari China yang ternyata memang ada kasusnya yang penularan dari ibu hamil ke bayi. Tapi untuk saat ini di Indonesia belum ada. Saat ini belum ada ya, tapi memang di luar negeri ada. Jadi memang ini si virusnya baru sekali ya. Jadi Iya, memang benar. baru dan semuanya masih diteliti terus ya. Karena memang ya itu tadi si virus ini punya kaki-kaki ya, punya kaki-kaki atau namanya spike di si virus ini kan bentuknya seperti matahari itu, Iya, si meta ya, bentuknya bulat kayak ada tonjolan-tonjolannya Iya. itu. Nah, kita di badan kita ini punya reseptor. Apa tuh, Dok, reseptor Reseptor tuh? tuh atau tempat menempelnya si virus ini. Oh, gitu. Nah, hampir tempat-tempat banyak banget di badan kita ini punya reseptor atau tempat menempelnya si virus ini. Makanya banyak sekali ada gejala-gejala yang lain di luar gejala utama ya. Iya, Yang gejala demam, batuk pilek, sesak napas tadi. Ada gejala-gejala lain yang timbul karena si virus ini, tapi itu masih diteliti, masih lebih lanjut diteliti ya, karena memang ya karena baru, jadi memang data-data yang terbaru terus diupdate terus sama bagian kedokteran gitu. Iya, iya masih proses ya, masih terus-terus penelitian kayak gitu. Baik, ada pertanyaan lagi dari sahabat Fatima. Dari Bu Hori. Ya. Dok, mau nanya, efektif nggak dok cek suhu di jalan? Emang kalau emang kalau panas kita bakalan terinfeksi corona ya kan? Jadi sekarang tuh kan di mana-mana kan cek suhu tuh dok. Nah, emang kalau panas kita bakalan langsung terinfeksi corona gitu dok? Kalau misalnya dibilang misalnya demam langsung terinfeksi sih enggak ya. Enggak. Kecuali kalau misalnya kita kontak sama pasien dengan konfirmasi positif, terus berapa hari kemudian kita demam. Nah, itu mungkin saja ke arah sana. Tapi kalau misalnya pengecekan suhu itu adalah salah satu cara kita memutus rantainya. Jadi kalau misalnya ada orang dari luar kota gitu kan, kita banyak sekarang dibikin pos-pos untuk pendeteksian kalau misalnya terjadi masuknya penyakit gitu ya. Nah, dicek suhunya itu supaya kita misalnya si Meta dari luar kota nih, dari Jakarta, tiba-tiba dicek ternyata demam. Nah, itu langsung bisa dilakukan pengecekan ya. Lakukan pengecekan. Jadi itu salah satu cara untuk memutus rantai si penularan ini. Gitu. Bukan langsung artinya dicek suhunya demam nih langsung jadi Corona, COVID. Oh enggak. Itu tadi diagnostik dari COVID-19 ini adalah melalui swab tenggorok ya. Jadi kalau teman-teman atau sahabat Fatima pernah melakukan rapid terus kemudian reaktif, jangan panik dulu ya, jangan panik dulu karena harus melalui konfirmasi dari si swab tenggorok ini. Jadi tidak langsung dikatakan mengalami COVID-19. Tapi itu tadi gejalanya, ingat yang 3 tadi, batuk pilek, demam, sesak napas, itu adalah
tanda dari gejala COVID. COVID, Nah, iya. jadi belum tentu langsung disebut dengan pasien dengan konfirmasi positif COVID Iya. gitu ya. Jadi untuk intinya kalau misalkan teman-teman jangan perlu khawatir dulu kalau setiap tempat itu cek suhu, karena itu tuh supaya kita juga memutus rantai ya dok ya. Jadi bukan langsung itu ya. Jadi Iya, memang bukan untuk langsung caranya. kalau panas langsung corona, bukan. Tenang ya. Nah dok, ada dari sahabat Fatimah lagi atas nama Adianti. Dok, bagaimana menurut dokter orang-orang yang ke supermarket memakai sarung tangan medis? Apakah itu akan efektif tidak menularkan virusnya? Oke, memang banyak ya beberapa Iya, orang betul. pakai sarung tangan yang disposable seperti itu ya ke supermarket terus bawa itu sangat-sangat tidak efektif ya. Oh, iya. Kenapa? Karena kan kita pakai sarung tangan itu kemudian kita pegang-pegang tempat-tempat terus tiba-tiba gesek-gesek hidung, gesek-gesek Nah, mulut, iya, ya, betul. terus gosok-gosok mata itu malah tempat jadinya bisa menular malah ya. Jadi tidak efektif ya, tidak efektif. Lebih baik kita cuci tangan. Cuci tangan itu lebih efektif. Misalnya habis kita dari luar, dari supermarket gitu ya, kita habis belanja, nah itu baik kita cuci tangan ya, tanpa kita harus menggosok-gosok bagian wajah ya, bagian Iya, wajah. betul. Gitu ya. Jadi Iya. sebenarnya sangat disayangkan sih ya kalau misalnya teman-teman atau sahabat-sahabat Fatimah harus menggunakan sarung tangan. Memang dia berpikirnya ini harus dilindungin nih tangan saya Iya. nih supaya tidak menular. Tapi benar kalau dia tidak menggosok-gosok bagian wajah. Tapi kalau misalnya dia habis pegang-pegang handphone, tasnya dipegang, terus habis kemana-mana, terus dia pegang anaknya, malah itu jadi tempat penularan si COVID ini ya. Jadi lebih baik sih tidak usah digunakan. Pertama iya. karena itu yang kedua biar tidak langka ya. Jadi Iya, benar. kita Kan untuk kemarin medis ya dok ya. benar kalau yang gitu mah lebih baik digunakan untuk bagi kalangan medis atau kalangan yang sedang melakukan pemeriksaan gitu. Kalau untuk warga masyarakat ya, warga Serang khususnya ya, tidak usah menggunakan, lebih baik kita cuci tangan karena kan sekarang hampir semua tempat-tempat umum sudah disediakan. Iya. Sudah disediakan. Jadi memang ini mungkin cara si COVID ya, kita ambil hikmahnya aja kali ya. Iya, betul. Si COVID ini cara kita supaya menjaga diri, terus menjaga yang biasanya kita tidak pernah cuci tangan ya. Betul. Selama ini kita bodo amat lah, makan aja peper aja langsung makan gitu ya. Nah sekarang kita diajarkan oleh si COVID ini, kalian harus cuci tangan yang bagus dan bersih. Jangan lupa cuci tangannya harus pakai sabun ya, tidak klepek-klepek aja tuh. Ada ya, caranya ada juga, caranya Dok, juga ya. Jadi ada Iya. caranya buat cuci tangan, kemudian ada caranya buat batuk ya. Iya. Jadi teman-teman kalau misalnya atau warga semuanya kalau misalnya batuk itu harus ditutup ya. Misalnya kalau pakai masker kan masih bisa ya ketutup ya. Nah kalau misalnya tidak pakai itu bisa kita lakukan gunakan siku atau gunakan tisu. Jadi langsung dibuang ke kotak sampah gitu ya. Iya, dok tadi kan dokter bilang kita harus mencuci tangan pakai sabun. Sedangkan sekarang ini kan banyak hand sanitizer tuh di mana-mana. Nah, sebaiknya itu kita mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, dok? Kalau untuk cara yang simpel bisa menggunakan hand sanitizer atau hand scrub ya. Jadi kalau misalnya kondisi tidak ada air, tidak ada sabun buat cuci tangan, kita bisa menggunakan hand scrub ya. Bisa lakukannya 30 sampai 60 detik ya. Jadi kita lakukannya, nah cuci tangannya nih. Nah, ya. Jadi saya tunjukkan ya. Cuci tangannya itu harus pakai sabun, terus kita gosokkan bagian tangan, bagian telapak tangan ya. Kemudian kita gosokkan bagian punggung tangan dan sela-sela jari ya. Terus habis itu kita gosokkan bagian sela-sela jari ya, sela-sela jari, kemudian bagian ujung-ujung kuku ya, terus kemudian bagian kuku-kuku jari, kemudian bagian jempol gitu. Jadi ada caranya buat cuci tangan yang baik dan benar, jadi tidak hanya cuma gosok-gosok aja ya. Jadi teman-teman sahabat Fatimah harus tahu cara mencuci tangan yang baik ya. Jadi telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari tangan, kuku ya dan jempol gitu. Baik dok, berarti
jangan asal-asal, tapi kita harus mengikuti dok supaya benar-benar bersih Benar, dan virusnya ya. itu hilang ya dok ya. Benar. Iya. Untuk sahabat Fatima ada yang bertanya lagi? Ada, oke. Nah dok, karena terakhir nih dok, bagaimana sih pencegahan masyarakat untuk mewaspadai virus ini dengan gaya hidup pola seperti apa kayak gitu? Ya. Baik Peta. Memang harus ada perubahan gaya hidup ya, yang pada saat sekarang ini ya, pada saat pandemi seperti ini kita harus benar-benar menjaga pola hidup yang sehat. Pertama mulai dari makanan ya. Iya. Mulai dari makanan, makan yang teratur ya, makan buah sayur juga, konsumsi vitamin boleh ya. Terus ya yang paling penting itu kita yang pertama kita jangan panik dulu ya, jangan panik dulu dengan kondisi saat ini ya. Memang ini kondisi yang tidak biasa yang kita lakuin, yang kita sering alami ya. Terus kita jaga jarak. Yang penting jaga jarak, physical distancing. Kalau misalnya memang harus keluar, ya kita harus jaga jarak antar paling tidak 1 meter. Iya. Ya 1 meter. Kemudian jangan lupa cuci tangan, ya cuci tangan. Kemudian pakai masker. Sebenarnya itu sih yang pentingnya. Itu ya dok. Sekali pesannya juga ya dok sama ya. Sama halnya tadi kata dokter Geral, kita harus menjaga pola hidup sehat dari makanan, mungkin terus jaga jarak juga ya dok ya. Nah dok, karena waktunya ini sudah hampir habis gitu ya dok. Terima kasih dok atas penjelasannya mengenai serba-serbi corona ini. Sangat bermanfaat sekali. Semoga teman-teman sahabat Fatima yang ada di rumah maupun di kantor dapat memahami dan dapat diaplikasikan ya. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Meta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.